Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takutlah kamu dengan kenikmatan yang diberikan Allah secara terus-menerus kepadamu. Padahal kamu selalu menjalankan maksiat kepadanya, di mana semua kenikmatan itu adalah istidraj yang tidak kamu sadari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nanti kami akan menarik mereka secara perlahan-lahan menuju kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Istidraj adalah ketika seseorang yang mendapatkan kenikmatan secara terus-menerus dari Allah, sedangkan orang itu berada di dalam kemaksiatan. Ketahuilah bahwa maksiat itu ada dua macam, yaitu maksiat lahir dan maksiat batin. Maksiat lahir itu ialah seperti judi, mabuk-mabukan, mencuri, berzina, dan lain sebagainya. Dan maksiat batin itu ialah seperti hati yang lalai, yang masih ada berbagai macam penyakit hati seperti ria, ujub, takabur, sombong, yang menyebabkan hati terhijab sehingga jauh dari Allah. Seringkali orang yang mendapatkan istidraj itu mengira bahwa apa yang dilakukannya itu adalah benar, sehingga menimbulkan rasa takabur pada dirinya, dan tanpa dia sadari bahwa sebenarnya dia menuju ke arah kebinasaan. Seharusnya, ketika Allah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada manusia, maka janganlah manusia itu tenggelam dalam kenikmatan itu dan mencintainya. Akan tetapi, hendaklah manusia itu untuk bersyukur dan hanya mencintai sang pemberi nikmat itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa khawatir yang terasa di hati ketika mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah ialah merupakan sifat orang mukmin. Sedangkan tidak adanya rasa khawatir di hati ketika mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah merupakan sifat orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika mereka lalai dari peringatan, kami menghujani mereka dengan segala yang mereka inginkan, tetapi mereka bangga dengan apa yang diberikan kepada mereka. Kami mengejutkan mereka, lalu mereka jatuh ke dalam keputusasaan. Syekh Ahmad bin Athaillah berkata, di antara kebodohan murid adalah yang buruk budi pekertinya, lalu ditangguhkan siksa baginya, dan yang demikian itu sama sekali tidak disadari olehnya, sehingga dia berkata, seandainya akhlak saya ini buruk, atau saya ini termasuk golongan orang yang jauh dari Allah, niscaya Allah tidak akan menolong saya. Maka yang terjadi sesungguhnya, Allah telah memutuskan bantuan kepadanya, dan hal itu sama sekali tidak disadari olehnya, dan Allah sengaja menempatkan hatinya jauh darinya tanpa disadari olehnya karena kesombongannya, dan Allah membiarkannya dengan apa yang dia lakukan sesuai kemauannya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah, karena berbicara tanpa berzikir kepada Allah dapat membuat hati menjadi keras, dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. Begitulah salah satu tanda orang yang sedang diistidraj, yaitu orang yang buruk budi pekertinya di hadapan Allah, dengan menentang hukum-hukumnya melakukan kemaksiatan lahir dan batin, di mana dia tenggelam dalam berbagai macam kenikmatan, sehingga dengan sombongnya, dia berkata, seandainya apa yang saya lakukan selama ini merupakan kemaksiatan atau perbuatan dosa, pasti Allah tidak akan menolong saya, dan pasti saya dijauhkan darinya. Perkataan seperti itu merupakan suatu kelalaian, karena sebenarnya dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah dan hal itu tidak disadarinya. Sehingga pada akhirnya secara tiba-tiba,
dia akan terhempas dalam kehinaan. Orang yang terkena istidraj itu biasanya menimpa kepada orang yang buta hatinya, di mana di dalam hati itu banyak berbagai macam penyakit hati, terutama cinta hal-hal duniawi. Orang seperti ini tidak akan merasa sedih atas ketaatan yang dia tinggalkan, dan tiada rasa menyesal setelah melakukan berbagai macam kemaksiatan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila engkau melihat Allah memberikan sebagian keduniaan kepada hambanya, dengan apa yang diinginkannya disertai dengan kemaksiatan yang dilakukannya, maka pemberian itu adalah istidraj." Keburukan budi pekerti atau hancurnya akhlak seseorang itu akan mendatangkan siksa baginya. Dan beruntunglah bagi orang yang menyadari kesalahannya sehingga dia segera bertaubat. Dan tanda-tanda orang yang mendapatkan pertolongan Allah adalah mudah berbuat kebaikan, padahal dia tidak berniat melakukannya dan bukan tujuannya. Terlintas di benaknya untuk berbuat maksiat, namun gagal dan terhindar untuk melakukan maksiat itu. Hatinya selalu membutuhkan Allah dan menyebabkan dia selalu berdoa. Dan tanda-tanda orang yang dihinakan Allah adalah berat dan susah untuk menjalankan ibadah, padahal dia sudah bersungguh-sungguh untuk beribadah. Mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, padahal dia sudah berusaha untuk meninggalkannya. Tertutupnya pintu hajat, sehingga dia merasa tidak perlu lagi berdoa kepada Allah. Sebagai orang mukmin, hendaklah kita untuk introspeksi diri serta memohon petunjuk kepada Allah, agar kita mengetahui termasuk golongan yang manakah kita ini. Jika Allah memberikan kita berbagai kenikmatan, sedangkan hati kita masih ada berbagai macam penyakit hati, maka sesungguhnya kita sedang berada di dalam istidraj, dan segeralah bertaubat kepadanya. Dan sebaliknya, jika Allah mendatangkan berbagai macam kenikmatan, sedangkan kita berada dalam ketaatan hanya kepadanya, maka kenikmatan yang datang itu merupakan kemurahannya yang diridhoi olehnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.